Hi everyone, my name is Halisa Putri Agis and my student's number is 2421-2211-11037 and I'm from class A. So in this video, I want to share to you guys about how to analyze the data using descriptive statistic by calculating measures of central tendency, include mean, median, mode, and calculating measures of variability, include range, quartiles, and then variance and standard deviation. And the last one is about how to draw the polygon. Okay, let's begin. Jadi untuk pertama ya kita sudah membuat tabelnya terlebih dahulu seperti ini. Ya, ada data, terus data yang udah diurutin, lalu nanti dipindahin ke sini, skor, frekuensi, XF, X min min, lalu ada X min min kuadrat, lalu ada F dikali X min min kuadrat. Setelah itu di sini ada kolom untuk measures of central tendency, include mean, median, mode, measures of variability include range, quartile, Q1, Q2, Q3, and then interquartile, variance, or S quadrat, lalu ada standard deviation. Nah, ini nanti di sini kita akan membuatnya dengan cara manual dan juga dengan cara Excel untuk memastikan hasilnya. Oke, setelah itu kita sudah mempunyai datanya, lalu setelah itu kita tinggal masukin aja datanya ke kolom yang ada di sini, kolom data. Nah, kita masukin saja. Kalau sudah ada, kita tinggal paste data kita seperti ini. Nah, setelah itu kita harus mensortir dulu datanya ataupun mengurutkan datanya gitu. Nah, pertama caranya yaitu kita dengan copy dulu semua ini. Ya, data ini kita paste lagi ke sini. Nah, setelah itu kita urutkan terlebih dahulu dengan cara, kan ini udah di blok ya. Kita tinggal klik kanan. Setelah itu kita klik sort. Nah, untuk sortnya itu dari smallest to largest. Jadi dari yang terkecil terlebih dahulu ke yang terbesar. Nah, ininya yang continue with the current selection. Jadi ganti ke yang bawah dulu. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Setelah ini kita copy data yang udah disortir ini, kita pindahin ke sini, ke kolom skor atau X. Nah, di sini kita harus nge-remove duplicates terlebih dahulu supaya datanya enggak double-double ataupun ya enggak banyak gitu kayak gini. Misalnya 123-nya ada 2 seperti ini, banyak lah. Nah, caranya kita klik karena ini udah di blok ya. Ataupun kalau misalnya enggak keblok, kita tinggal blok ulang lagi aja. Tapi ini udah keblok, kita tinggal klik data. Setelah itu kita remove duplicates. Nah, jangan lupa pindahin dulu ke yang bawah, yaitu continue with the current selection. Nah, score, oke. Nah, jadi seperti ini. Nanti kita tinggal rapiin lagi aja. Nah, setelah ini kita cari frekuensinya. Nah, untuk cari frekuensi itu kita carinya dengan menggunakan rumus countif ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita blok data yang ada di kolom A ini, kita klik. Setelah itu kita klik titik koma, lalu kita klik skor yang pertama yang di sini. Karena ini kita kan ngetikin di sini, kita yang ini. Klik aja, tutup kurung dan enter. Nah, setelah itu karena rumus yang di bawahnya sama, yang di sebelah sininya, jadi kita tinggal tarik aja ke bawah. Seperti ini, tapi pastiin panahnya seperti ini. Nah, sampai panahnya seperti ini, jadi nggak kayak gini atau berbeda, ya panahnya harus seperti ini. Lalu kita tinggal tarik ke bawah aja, sampai ke sini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Bentar, ini harus ini dulu biar rapi. Tambahin ini, tabel lagi, kayak gini ya. Klik ini juga. Lalu warnanya yang mana ya ini? Oh, ini. Nah, setelah itu kita cari X kali F atau XF. Nah, caranya itu kita dengan klik dulu sama dengan, lalu kita klik data atau skor ini, yang pertama ini. Setelah itu dikalikan. Nah, kali itu simbolnya adalah bintang di atas kayak gini. Kita kalikan dengan frekuensi yang pertama.
lalu klik enter. Nah, jadinya seperti ini. Nah, karena yang di bawahnya juga sama rumusnya, jadi kita tinggal tarik aja ke bawah seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu, kita tinggal cari dulu jumlahnya. Nah, jadi kita jumlahkan dulu frekuensi dengan menggunakan rumus sama dengan sum. Kita klik sumnya, lalu kita blok dari sini, tarik semuanya. Nah, tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi jumlah frekuensinya ada 30. Nah, untuk mencari jumlah yang XF ini juga, kita tinggal tarik aja ke kanan ini yang di bawah ini tuh, karena rumusnya kan sama dengan yang ini. Jadi ini yang sebelah sini nanti jumlahnya kita tinggal tarik aja ke sini kayak gini. Nah, jadi ini 4086 itu adalah jumlah dari X kali F atau XF ya. Nah, setelah itu sebelum kita mencari X dikurangi min dan yang selanjutnya ini, kita harus mencari dulu min karena dibutuhkan data min di sini. Nah, jadi kita pindah dulu ke kolom yang ada di sebelah sini. Nah, pertama cara manualnya, min itu seperti ini, klik sama dengan, setelah itu kita klik hasil dari X kali F, ini, yang ini nih. Lalu kita klik bagi, atau per seperti ini, dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, yang 30 ini. Lalu kita tinggal klik sama dengan. Nah, ataupun enter. Nah, untuk cara Excel-nya, untuk min itu yaitu dengan rumus average. Jadi sama dengan ketik average, lalu pencet. Nah, setelah itu kita blok kolom A. Kita blok gini seperti ini, kita klik aja ini langsung. Nah, setelah itu kita tutup kurung dan enter. Nah, sama. Nah, untuk mencari median, secara manualnya terlebih dahulu kita harus mencari dulu posisinya. Karena kan di tengahnya itu kita harus cari dulu posisinya gitu. Nah, untuk mencari posisinya kita harus klik sama dengan, lalu kita klik dulu jumlah frekuensi. Kita pakai buka kurung dulu. Nah, lalu kita klik jumlah frekuensi. Nah, lalu kita plus 1 karena rumusnya plus 1. Lalu kita tutup kurung, setelah itu dibagi 2. Nah, ini tuh baru posisinya. Jadi ini bukan hasilnya. Nah, jadi posisinya itu ada di urutan ke 15,5. Nah, jadi 15,5 itu ada di antara angka 15 dan angka 16. Nah, jadi kita tinggal cari di sini di kolom frekuensi, kita klik, lalu kita di sebelah kanan bawah itu kan ada sumnya ya. Nah, di sum ini kita lihat di urutan yang ke 15 dan 16. Nah, karena di sini angka 15,5 itu kan 15 sama 16. Jadi angkanya ada di 136 karena di sumnya juga angkanya 16 itu ada di sini. Karena kalau misalnya kita klik yang 135 itu kan 14, sementara 14 kan sudah nggak kemasuk di antara 15 ataupun 16. Jadi kita yang selanjutnya karena frekuensinya juga 2 gitu. Nah, setelah itu berarti ada di posisi mana? Ada di 136 dua-duanya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita tinggal klik di sini untuk mencari ininya sama dengan. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu ini. Tadi posisinya kan yang ini ya, 136. Karena dua-duanya berada di sini. Kita tambah dua-duanya. Lalu kita bagi 2. Nah, jadi ini adalah hasil dari median secara manual. Nah, untuk Excel-nya itu menggunakan rumus. Nah, rumusnya gampang, kita tinggal klik sama dengan, lalu langsung aja median. Setelah itu kita klik ini, median di sini. Setelah itu kita blok kolom A. Nah, jangan lupa tutup kurung, lalu klik enter. Nah, jumlahnya sama. Nah, untuk mencari mode di sini, secara manualnya kita lihat aja gitu di tabel frekuensi yang paling banyak ataupun yang paling sering muncul. Itu skor yang mana yang paling sering muncul. Nah, kita lihat di frekuensi ini,
Yang paling sering muncul yaitu 3 kali. Yang paling sering munculnya adalah 119. Nah, jadi kita tinggal klik aja di sini 119 ya. Nah, untuk cara Excel-nya kita tinggal sama dengan rumus mode yang ini ya, kita klik. Setelah itu kita blok kolom A, klik aja langsung. Nah, lalu kita tutup kurung dan setelah itu enter. Nah, sama. Nah, setelah ini kita mencari dulu ke kolom yang ini lagi. Jadi kita karena udah punya data di sini min-nya, kita tinggal ngegunain dari sini min. Nah, untuk X dikurangi min ini kita tinggal klik sama dengan, lalu kita klik score yang pertama ini, lalu kurangi dengan min yang ini. Nah, tetapi sebelum kita klik sama dengan, untuk ini mah kita harus nambahin dulu simbol dolar di sini. Nah, simbol dolarnya itu ditaruh di sebelah sini dan di sebelah sini nih yang saya bulutin ya. Seperti itu. Lalu baru kita klik enter. Nah, setelah ini kita tinggal tarik aja ke bawah karena rumusnya sama ya. Jadi kita tinggal tarik ke bawah seperti ini, pastiin panahnya benar. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita cari X min kuadrat. Nah, karena ini aja sama dengan data yang di sini tetapi dikuadratkan. Jadi X min dikuadratkan. Caranya yaitu dengan kita klik sama dengan, lalu kita klik ini data yang X min ini, lalu kita pangkat 2-kan. Pangkat 2-nya yaitu dengan mengetik simbol ini yang saya ketik ya. Nah, seperti ini, lalu tambahkan angka 2. Nah, sama dengan. Nah, setelah ini karena rumus yang di bawah juga sama, jadi kita tinggal tarik aja ke bawah. Seperti ini ya. Nah, setelah itu untuk fx min kuadrat, nah caranya itu kita klik dulu sama dengan, lalu kita klik x min kuadrat, ataupun bisa ini dulu frekuensinya dulu lah. Nah, karena di sini f dulu, lalu kita kalikan. Nah, kalinya jangan lupa yaitu dengan bintang di atas. Seperti ini. Kita kalikan dengan x min kuadrat. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita sama dengan, nah hasilnya seperti ini. Lalu karena rumusnya sama, kita tinggal tarik ke bawah seperti biasa. Nah, seperti ini. Setelah itu, untuk mencari jumlah dari x min kuadrat, dan fx dikurangi min kuadrat, nah jumlahnya ini kita tinggal tarik aja yang bawah ini ke sini lagi. Karena rumusnya kan sama dengan yang di bawah untuk menjumlahkan tadi, pakai sum ya. Tinggal tarik aja. Nah, jadi ini adalah jumlah dari data-data yang ada di atas ini. Nah, setelah itu kita ke tabel yang satunya lagi. Nah, kita mulai mencari range. Nah, untuk mencari range ini, kita cara manualnya itu sama dengan, lalu kita klik skor yang paling tertinggi, kita lihat di skor yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi adalah 158. Nah, setelah itu kita tinggal kurangi aja dengan skor yang paling rendah, yaitu 119 ya di sini. Ini yang paling rendah kan? Karena sudah diurutkan. Jadi range-nya adalah 39. Nah, untuk cara Excel-nya itu kita klik sama dengan, sebenarnya cara yang tadi juga bisa, tetapi kalau misalnya memang pakai rumus, bisa kayak tadi, bisa pakai kayak gini. Jadi kita klik sama dengan max, lalu kita blok kolom A ini, ya, kolom A seperti ini. Lalu jangan lupa tutup kurung, lalu dikurangi dengan rumus min. Jadi kita cari min, lalu klik, kita blok lagi data di sini, lalu tutup kurung dan sama dengan. Ya.
Nah, sekarang kita coba untuk mencari ke kuartil ya, di sebelah sini. Ini untuk judul kuartilnya. Nah, untuk kuartil pertama atau kuartil 1, kita mencari dulu posisinya. Mencari posisinya itu dengan cara sama dengan, untuk kuartil 1 itu 1/4 ya. Lalu dikali, yaitu bintang di atas. Nah, setelah itu kita buka kurung. Setelah itu kita klik N, ataupun jumlah frekuensi yang ada di bawah sini. Nah, kita tambah 1. Ya. Tutup kurung, lalu sama dengan. Nah, ini kita dapat posisinya nih. Jadi posisinya itu posisi ke 7,75. Nah, karena kan tidak ada gitu posisi ke 7,75, berarti secara logika posisinya itu berada di antara angka 7 dan angka 8. Nah, kita lihat di frekuensi, jangan lupa lihat ke sum yang ada di bawah. Nih, kita cari data yang ke 7,75. Nah, jadi kan di antara 7 sama 8 ya. Kita lihat 7 di sini ada di 123 dan untuk 8-nya ada di skor 128. Jadi kita tinggal jumlahkan aja, lalu kita bagi 2 ya. Sama dengan 123. Ntar ini buka dulu kurung harusnya. Nah, jadi sama dengan, lalu kita klik ini, buka kurung, lalu klik ini, lalu kita tambah dengan 128, tutup kurung, lalu dibagi dengan 2. Nah, jadi ini adalah hasil Q1-nya. Nah, untuk Excel-nya itu, yang Q1 ini, kita dengan menggunakan rumus ya, teman-teman. Nah, rumusnya itu adalah sama dengan, kalau kita klik kuartil, yang ini, yang IXC, lalu kita blok kolom A. Nah, setelah ini, karena ini adalah Q1 ataupun kuartil 1 itu ya, jangan lupa kita tambahkan angka 1 gitu ya. Nah, dengan cara titik koma, angka 1, lalu tutup kurung. Seperti ini. Lalu enter ya. Jadi ini hasilnya. Nah, ini tuh berbeda sedikit, tetapi ini tuh apa ya? Wajar, masih wajar, karena memang perbedaan perhitungan antara manual dan juga menggunakan mesin gitu, ataupun Excel. Nah, setelah itu kita ke Q2. Nah, untuk mencari Q2, rumusnya ini kita mencari posisinya itu dengan menggunakan bukan 1/4, tetapi dengan 1/2. Nah, 1/2 gitu ya. Kita klik kali ataupun bintang yang di atas. Nah, setelah itu kita klik N ataupun jumlah frekuensinya. Setelah itu kita tambah 1. Nah, ini udah dapat posisinya. Jadi posisinya itu ada di posisi ke 15,5. Nah, kita cari di frekuensi, posisi yang ke 15,5 itu ada di sebelah mana? Kita lihat sumnya yang di bawah kanan itu, yang di samping count, posisi ke 15,5. Nah, untuk posisi ke 15,5, itu berarti posisi ke 15 dan juga posisi ke 16 di antara dua tersebut. Nah, karena di sini 14 itu berarti udah gak kemasuk, karena ini frekuensinya 2, jadi dua-duanya itu ada di 136 ya, posisi ke 16 dan 16 itu. Jadi kita tinggal klik aja di sini, kita tinggal hitung secara langsung ya, sama dengan buka kurung, ditambahkan dulu 136, ditambah lagi dengan 136, setelah itu kita bagi 2 seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah hasil Q2-nya dari manual. Untuk Excel-nya, ya seperti biasa, seperti Q1 tadi rumusnya sama, yaitu dengan menggunakan sama dengan, lalu kuartil.exe. Nah, setelah itu kita blok data. Setelah itu kita klik ini, titik koma. Nah, karena Q2, jadi kita klik angka 2 di sini. Nah, hasilnya sama.
Nah, untuk Q3, rumusnya juga berbeda lagi, jadi menggunakan 3/4 kalau di sini. Jadi sama dengan 3/4. Setelah itu dikali, kesananya sama ya, cari posisinya itu. Jadi dikali, buka kurung, ini frekuensinya, klik, lalu tambah 1. Nah, setelah itu tutup kurung, enter. Nah, ini untuk posisinya. Jadi, untuk posisi Q3 ataupun Q3 itu ada di posisi ke 23,25. Jadi, di antara 23 dan 24. Nah, setelah itu kita cari di frekuensi. Lihat sumnya ke 23 dan 24. Nah, untuk 23 dan 24 itu ada di sini ya. Ada di posisi 143 dan juga 145. Nah, jadi kita tinggal langsung saja klik di sini. Sama dengan klik, tambah. Jangan lupa ini dikurungin ya. Nah, lalu dibagi 2. Bentar, aku mau make sure dulu. Oke. Karena ini sebenarnya 0 kayak gini tuh nggak perlu ditulis sih ya. Bisa diginiin aja nih. Nah, untuk cara Excel-nya, nah kita pastiin apakah udah benar. Kita klik sama dengan. Seperti biasa kita klik quartile.exe. Kita blok. Nah, karena ini adalah Q3, jadi kita setelah titik koma kita klik angka 3. Nah, ini jadi beda 0,5 lah. Nah, setelah itu ini sebenarnya tadi nggak perlu di-decrease sih, cuman karena memang 0,0 gitu. Jadi di-decrease aja tadi. Soalnya kalau nggak di-decrease juga tetap aja. Jadi 0,0 tuh sama aja gitu ya. Jadi gak perlu di-decrease, mau di-decrease juga sama aja gitu. Nah, sekarang kita mencari interkuartil ya, teman-teman. Nah, untuk mencari interkuartil itu, secara manualnya ya kita dikurangi langsung saja. Dari Q3 dikurangi Q1 gitu, sama dengan Q3 ini dikurangi dengan Q1 yang di sini. Nah, lalu kita enter aja langsung. Nah, untuk yang ini Excel-nya juga sama, kita klik sama dengan. Kita klik ini, Q3 tadi dikurangi dengan Q1. Nah, mungkin ini agak berbeda gitu, tetapi masih wajar perbedaannya, karena perbedaan ya antara komputer ataupun mesin dengan manual gitu. Setelah itu kita mencari variance ya. Nah, cara mencari variance ini kita klik sama dengan. Lalu setelah itu kita klik hasil jumlah dari fx min kuadrat yang di sini di bawah ini, kita klik ya, yang ini di bawah ini. Setelah itu dibagi, kita buka kurung, lalu klik jumlah f yang ini. Kita klik yang ini tadi ya, lalu min 1, lalu tutup kurung. Nah, seperti ini. Nah, karena ini komanya banyak, jadi kita hapus aja seperti ini. Kita hapus pakai decrease ya, tadi pakai decrease yang ini, kita klik sampai komanya hanya 2 nih. Nah, untuk cara Excel-nya yaitu sama dengan var. Kita klik var di sini. Nah, setelah itu kita blok kolom A. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, karena ini juga angkanya lebih dari 2, kita decrease lagi pakai ini. Kita klik 1, 2, nah komanya udah 2 doang.
2 angka di belakang koma. Setelah itu kita mencari standard deviation. Nah, untuk cara manualnya kita pakai rumus SQRT ini. Nah, setelah itu kita klik variance tadi yang ini. Lalu kita tutup kurung sama dengan, nah, yang seperti ini. Lalu karena ini panjang, banyak, kita hapus sampai 2 angka sampai 2 angka di belakang koma. Nah, ini tadi diklik. Setelah itu kita untuk cara Excel-nya sama dengan stdef yang ini. Nah, setelah itu kita kita blok kolom A yang ini ya. Kita tutup kurung lalu enter. Nah, ini juga komanya harus sampai 2. Jadi kita tinggal decrease lagi sampai 2 angka di belakang koma. Nah, klik lagi. Oke. Sekarang kita pastiin apakah semuanya udah sama gitu ya, manual dan Excel. Tapi kalau untuk waria itu wajar karena memang dia ini dia nih perbedaan antara memang komputer gitu sama manual ya. Ya kalau bisa memang sama, tapi kalau bedanya ya dikit seperti ini itu wajar gitu. Nah, setelah seperti ini sudah lengkap datanya ya. Kita tinggal membuat poligon. Nah, dengan membuat poligonnya itu kita blok skor ataupun X yang ini, yang di atas ini dengan frekuensinya. Jadi kita blok seperti ini, teman-teman ya. Setelah itu kita klik insert, lalu kita klik recommended charts. Nah, di sini udah aja. Jadi kita pilih yang scatter. Jadi klik OK. Lalu kita pindahin aja ke sini nih. Biar rapi, kita simpan di sini. Nah, jadi ini untuk chartnya. Jadi ini hasil dari data kelas C. Ya. Jadi hasilnya seperti ini. Okay, that's all for the tutorial for how to analyze the data using descriptive statistic by calculating measures of central tendency include mean, median, mode, and calculating measures of variability include range, quartiles, variance, standard deviation, and the polygon here. If you want to ask, you can ask me or you can ask privately to me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.